Setiap hari, saat pria itu bersiap pergi ke kantor, Hachiko selalu dikurung di dalam rumah. Padahal, Hachiko ingin sekali ikut bersama tuannya. Jadi, ia cepat-cepat menggali lubang di tanah dan berhasil kabur dari rumah. Pada saat yang sama, pria itu sudah naik kereta dan melihat Hachiko dari peron. Dia tidak percaya dengan matanya sendiri, karena dia belum pernah membawa Hachiko ke stasiun sebelumnya. Takut ketinggalan kereta, pria itu cepat-cepat berkata pada Hachiko agar pulang. Namun, Hachiko tidak bergerak dari tempatnya. Akhirnya, pria itu pun harus meninggalkan keretanya. Keesokan paginya, saat pria itu akan bersiap pergi kerja, Hachiko pun mengikutinya lagi. Pria itu awalnya tidak ingin Hachiko ikut, tetapi Hachiko menatapnya dengan tatapan sedih. Akhirnya, pria itu pun luluh. Sejak hari itu, mereka selalu pergi bersama sampai ke stasiun. Setelah sampai, Hachiko akan pulang sendiri dengan bahagia. Lalu, setiap sore tepat pukul 5, Hachiko muncul lagi di stasiun dan menunggu tuannya pulang. Tak peduli panas atau dingin, hujan atau terik, Hachiko akan selalu menunggunya di sana. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa follow ya guys. Mimin doakan, semoga orang yang sudah follow sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Suatu hari, tingkah laku Hachiko menjadi aneh. Ia menggonggong pada tuannya dan berulang kali mundur, seakan ingin menghentikannya agar tidak pergi. Pria itu tak mengerti dan tetap berangkat. Sebelum sampai di gerbang stasiun, Hachiko datang lagi, berputar-putar di tempat yang sama, seperti mencoba menghentikannya sekali lagi. Namun, pria itu tidak mengerti maksudnya dan tetap naik ke kereta, yang ternyata itu menjadi perjalanan terakhir dalam hidupnya. Hachiko melihat tuannya pergi dengan wajah penuh kecemasan, seakan ia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Tak lama kemudian, pria itu tiba-tiba terjatuh dan tak pernah bangun lagi. Sore pukul 5, banyak orang keluar dari stasiun, tapi tuannya tidak muncul. Hachiko menunggu sampai larut malam, tapi tuannya tidak pernah kembali. Itu adalah pertama kalinya Hachiko tidak melihat tuannya. Tak lama setelah itu, menantunya yang bernama Mike datang dan membawa Hachiko pulang. Hachiko tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ia bisa merasakan kesedihan dan keheningan di rumah. Keesokan harinya, keluarga mengadakan upacara perpisahan terakhir. Semua teman dan kerabat hadir untuk berduka, tapi hanya Hachiko yang tidak datang. Sebaliknya, ia pergi ke stasiun pukul 5 sore seperti biasa. Duduk di taman bunga, melihat setiap wajah dengan saksama. Namun, wajah yang ia cari tak pernah muncul. Malam pun tiba, dan Hachiko tetap tak menyerah. Seorang petugas stasiun mencoba mengusirnya, tetapi Hachiko tidak mau pergi. Beberapa waktu kemudian, istri pria itu meninggalkan rumah karena kesedihan, dan Hachiko mulai tinggal dengan putrinya. Tetapi Hachiko hanya berbaring diam sepanjang hari, seolah dunia tak lagi berarti. Suatu hari, saat Mike pulang ke rumah, Hachiko tiba-tiba lari keluar. Mike memanggilnya berkali-kali, tapi Hachiko tidak menoleh sedikit pun. Tak lama kemudian, Hachiko terlihat lagi di stasiun, duduk di taman bunga, menatap gerbang stasiun tanpa berkedip. Orang-orang pun heran. Mike datang dan membawanya pulang lagi. Namun, meski di rumah, Hachiko tetap diam dan murung. Putri dari pria itu mencoba menenangkannya dengan penuh kasih. Saat itu, suara peluit kereta terdengar. Hachiko langsung berlari ke arah pagar, matanya penuh harapan. Perempuan itu akhirnya mengerti. Ia tak lagi mencoba menghentikan Hachiko. Hachiko mencium tangannya, seakan berpamitan, lalu berlari cepat menuju stasiun. Sejak hari itu, setiap hari Hachiko duduk di taman bunga di stasiun, menunggu sampai larut malam. Ia tidur di dekat rel, tetapi matanya selalu tertuju pada gerbang stasiun. Selama 10 tahun, Hachiko terus menunggu. Ia menunjukkan pada dunia arti cinta dan kesetiaan sejati.